Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Binusa, Bincang Seru Smart dengan saya Diana Nasila sebagai host dan rekan saya Diana Rahmat. Dan tentunya dengan tamu kita yaitu Kak Rahmat Teja Baskara. dengan tema meraih prestasi di generasi strawberry. Nah, hari ini tuh kita mau tanya-tanya ke Kak Rahmat. Kak Rahmat ini kemarin baru aja masuk ke tingkat provinsi Olimpiade Fisika. Boleh nggak sih Kak Rahmat kayak ceritain perjalanan proses Kak Rahmat saat Sampai bisa ke Olimpiade? provinsi itu loh Kak. Oke, jadi gini ya, dulu pas kelas 10 saya sebenarnya bukan di fisika tapi di mapel kimia. Terus untuk kelas 11-nya sebenarnya kan dibagi-bagi rumpunnya gitu, rumpun, ada rumpun yang mapelnya kimia dan terus ada yang mapelnya fisika. Nah, sedangkan dulu saya sebenarnya pilihan ke satunya itu rumpun kimia, juga mau lanjutinnya OSN tahun sebelumnya kan OSN kimia. Terus di guru BK-nya nggak boleh, nggak relevan sama cita-cita saya sendiri, jadinya disuruh ambil yang fisika. Nah, di selang beberapa waktu terus kan ada pembukaan lagi Olimpiade OSN fisika. Nah, saya ditawarin teman saya untuk masuk dan bergabung dan ikut seleksi lah gitu, dan alhamdulillah lolos seleksi bimbingan gitu, dan terus sampai ke provinsi. Oke, Kak Rahmat tadi ke Olimpiade Kimia terus masuk ke Olimpiade Fisika. Nah, berhubung tadi kan nggak boleh nih sama guru BK-nya ke mapel kimia. Terus apa sih cita-cita Kak Rahmat kok bisa masuk ke rumpun fisika? Ya, sebenarnya cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer elektro gitu, dan kata guru BK kalau engineer itu seenggaknya harus ada dasar fisikanya, jadi nanti di kuliah nggak ketinggalan jauh, soalnya teknik itu semuanya dasarnya fisika, jadinya diarahin ke mapel fisika. Semoga tercapai ya Kak Amin. Rahmat. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukan belakangan ini Kak Rahmat apa sih? Ya gini ya, kesibukan saya itu sebenarnya ya sebagai peserta Olimpiade itu belajar. Di sela-sela belajar ya paling main Mobile Legends gitu. Soalnya kalau belajar terus juga ya nggak baik ya, nggak pusing gitulah. Stres juga kan pastinya. Juga peserta Olimpiade itu kan lawan saya veteran tahun lalu, veteran tahun lalu yang sudah ya mencicipi lah soal fisika. Nah, sedangkan saya benar-benar lintas bidang, jadinya ya lebih giat sedikit lah dibanding teman-teman lainnya. Berarti selain dari jadi peserta Olimpiade Kak Rahmat itu sama kayak remaja-remaja seperti kita ya, masih main game, masih jalan-jalan gitu ya di. Oh ya, aku mau tanya nih, tips belajar dari Kak Rahmat itu apa sih? Tips belajar itu sebenarnya satu, niat dulu aja, ya niat lah. Kalau belajar nggak ada niatnya itu ya kalau dipantau terus ya juga pasti ada celahnya buat nggak belajar. Ya lebih baik niat dulu aja, kayak gitu sih, niat yang kuat sih. Jadi jangan cari alasan kayak gitu buat males belajar, tapi mulai dulu kayak gitu aja. Berarti ini tips dari Kak Rahmat buat belajar itu yang pertama adalah niat. Betul, niat. Soalnya kalau nggak ada niat itu, kalau dipaksa-paksa juga nggak akan maksud ya ilmunya, jadi kayak terpaksa, nggak ada semangat. Jadi kalau ilmu itu kalau disambut dengan senyum bakalan masuk ke, mudah dipahami, masuk ke otaknya itu gampang nih gitu. Iya, sini aku mau nanya nih Kak. Ngomong-ngomong tentang kuliah, Kakak itu mau ngambil jurusan apa? Dan pastinya Kakak pasti punya kampus impian kan? Nah, aku tuh penasaran banget kampus impian Kak Eju itu apa? Jadi boleh lah ceritakan. Kampus impian saya itu sebenarnya akademi militer ya.
apa mau jadi taruna tapi juga kan sibuk sama olimpiade jadinya daripada itu ya pindah haluan ke ITB terus fakultas stay sekolah teknik elektronika dan informatika ITB ambil jurusannya teknik elektro. Keren banget. Iya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, hobi Kak Rahmat selain belajar itu apa sih? Hobinya ya lari sih, jogging gitu di sela-sela ya pulang sore setengah habis asar setengah 4 ya lari sendiri kalau nggak sama teman-temannya gitu. Iya sih. Dari lari tersebut apa Kak Rahmat nggak merasa capek gitu habis belajar kayak belajar seharian sampai jam 4 lalu Kak Rahmat sendiri lari terus apa nggak capek itu badan sendiri? Kalau capek sih sebenarnya nggak terlalu ya, tapi saya emang suka lari lah, apa lari sambil ya kosong pikirannya kan enak, jadi ya gitu Buat lari sendiri ya ya? buat lari lah ya buat. Aku mau tanya nih Kak, pasti setiap orang punya prinsip hidup masing-masing kan? Nah, aku penasaran banget nih, prinsip hidup Kak Rahmat bisa sampai sekarang itu apa? Prinsip saya itu apa tidak ada rintangan yang tidak dapat dilalui dan jadilah terang tanpa meredupkan orang lain sih gitu. Keren banget. Tapi emang bagus loh Kak prinsipnya. Amat sangat membuat saya terinspirasi. Jadi contoh ya? Iya, bisa contoh. Nah, menurut Kak Rahmat nih, kalau kan kita pasti punya ekspektasi yang begitu. Terus kalau kita menghadapi realita yang gak sesuai ekspektasi menurut Kak Rahmat itu gimana ya? Wah gini ya, kalau realita yang tidak sesuai ekspektasi itu sebelumnya kita menyiapkan ruang tersendiri untuk ikhlas kalau sesuatu itu bakal terjadi. Jadi sekeras apapun usaha kita, ikhtiar kita untuk menghadapi sesuatu, tetap sisipkan ruang ikhlas untuk takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sendiri. Soalnya takdir itu hanya hak prerogatifnya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tugasnya hanya ikhtiar dan berdoa. Jadi sisakan ruang untuk tawakal itu sendiri. Yang penting kita itu udah berusaha, terus yang lain itu ikhlas. Iya, Nah, betul banget. kayak ini Kak Rahmat, kan Kak Rahmat ini kan sibuk sama OSN. Terus juga kemarin udah ulangan, terus Kak Rahmat juga susulan kan. Nah itu caranya gimana sih bagi waktu OSN sama kegiatan di rumah juga? Jadi membagi waktu itu tipsnya dibikin skala dari yang sangat prioritas sampai yang bisa dihandle lain waktu. Juga untuk ulangan gitu kegiatan di sekolah itu sebenarnya sekolah menyiapkan dispensasi untuk anak-anak yang ikut lomba, baik itu lomba olimpiade, olahraga maupun lomba seni yang lainnya. Jadi juga kan tadi ditanyakan oleh Mbak Dian itu ulangannya gimana. Nah ulangannya itu biasanya susulan dan dijadiin satu gitu sih. Terus untuk kegiatannya di rumah tuh gimana? Kayak kan sibuk di OSN, di rumah itu ngapain? Oh, di rumah itu saya ya sedikit-sedikit membantu orang tua ya sebelum berangkat sekolah, seperti menyapu rumah, menimba untuk mandi. Juga ya kalau pulang sekolah paling tidur sih ya udah gitu. Kak, ngomong-ngomong tentang generasi strawberry, kurang lebihnya kan generasi strawberry itu anak muda yang gampang terpengaruh oleh iptek dan cenderung sensitif dan juga nggak teguh akan pendirian. Nggak teguh akan pendirian di sini itu kita maksudnya ke apa ikut teman, kayak kita waktu kelas 10 kan semuanya rata kan, kayak IPA IPS sama kita pelajari semua aja. Dari kelas 11 kita kan pasti bisa kan. Nah ini pasti banyak banget yang pastinya itu ikut teman ngambil jurusannya. Baik, aku mau tanya nih solusi Kak Rahmat biar kita teguh akan pendirian dan nggak ikut orang lain itu gimana tuh Kak? Untuk itu yang ikut-ikut teman ya, jangan takut untuk berani beda gitu. Kalau berani beda itu
sebenarnya nggak semenakutkan itu. Jadi kita yang mengawali untuk sesuatu itu, daripada kita ikut-ikut teman, ikut-ikut yang nggak baik gitu, mending kita yang memulai. Siapa tahu teman-teman yang di sekitar kita malah terinspirasi terus malah ngikut kita ke hal-hal yang baik. Berani tampil beda itu nggak semenakutkan itu sih. Oh ya, generasi strawberry itu bisa dicegah nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa. Kan pastinya. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Rahma, cara negahnya itu bagaimana kan? Karena kita pasti tanpa kita sadari, sulit banget buat nyegah kan? Kita juga tanpa kita sadari pasti kita berada di generasi strawberry. Jadi menurut Kak Rahma tuh cara mencegahnya itu bagaimana? Ya tentunya kita harus melakukan hal-hal yang positif, harus menciptakan lingkungan yang positif, terus harus berpikiran positif agar mental health kita terjaga dan kita menjadi generasi strawberry yang akan memajukan Indonesia nanti. Nah, itu tadi pembahasan bersama Kak Rahma tentang meraih prestasi di generasi strawberry. Terima kasih ya Kak Rahma sudah menyempatkan waktunya. Sami-sami. Mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.